Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 angkatan ke-11 Latsar CPNS tahun 2021 Kota Cirebon yang beranggotakan Nandi Setiadi Saryan, Sarjana Pendidikan, Irfan Septian, Sarjana Teknik, Aris Prabowo, Sarjana Ekonomi, M. Indra, Sarjana Farmasi Apoteker. Kami akan membahas mengenai analisis isu global korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi menurut Donald R. Creasy. Ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Teori motivasi pelaku. Korupsi dapat dibedakan menjadi 5. Yang ini meliputi korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Teori model cost benefit. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dari kelemahan sistem, bisa pengawas kurang, atau sebagainya, serta adanya niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Dampak korupsi. Dampak korupsi yang pertama adalah menghambat ekonomi, kemudian sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, terhadap penegak hukum, bisa terhadap pertahanan dan keamanan. Yang terakhir adalah dampak pada kerusakan lingkungan. Selanjutnya membahas tentang tren korupsi. Data tren modus korupsi tahun 2020 didapatkan dari data Indonesia Corruption Watch. Dari grafik ini dapat kita lihat penggelapan merupakan modus yang paling sering digunakan oleh pelaku korupsi. Selanjutnya, modus lain yang sering digunakan ialah kegiatan atau proyek fiktif, markup, dan laporan fiktif. Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Terdapat juga fenomena baru, yaitu korupsi dengan modus memanipulasi saham. Selanjutnya, masuk ke metode pentahelix untuk peranalisis isu korupsi. Pertama, dari sisi pemerintah, tidak adanya sistem atau program yang menjamin akuntabilitas proses bagi ASN, yang dapat menghindarkan ASN dari kemungkinan atau peluang tindak pidana korupsi. Kemudian, isu lain yaitu lambatnya proses penyelidikan kasus korupsi hingga tuntas. Dari sisi masyarakat, kurangnya kepedulian dari masyarakat terhadap kasus korupsi karena beranggapan bahwa korupsi adalah hal yang biasa terjadi. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya pemahaman terhadap bahaya korupsi. Dari sisi akademisi, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan bangsa dan bernegara. Dari sisi pelaku usaha, rendahnya komitmen para pelaku usaha untuk melakukan praktek usaha yang bersih, jujur, dan berintegritas. Kemudian yang terakhir, dari sisi media, semakin banyak pemilik media yang berpolitik sehingga mengurangi objektivitas dalam pemerintahan. Selanjutnya, teknik menapis isu. Di sini, metode yang digunakan adalah metode USG. Jadi, USG sendiri adalah salah satu metode scoring atau penilaian yang paling tinggi untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan.
U atau urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu itu untuk memecahkan masalah dari penyebab isu tersebut. S atau seriousness, yaitu seberapa serius isu itu harus dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul jika pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut ditunda. Yang terakhir G atau growth, yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut jadi berkembang jika dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan. Dapat kita lihat di tabel bahwa yang memiliki skor tertinggi adalah nomor 1 dengan total skor 14, yaitu tidak adanya sistem atau program yang menjamin akuntabilitas proses bagi ASN yang dapat menghindarkan ASN dari kemungkinan atau peluang tindak pidana korupsi dan lambatnya proses penyelidikan kasus korupsi hingga tuntas. Slide selanjutnya menganalisis isu. Analisis di sini menggunakan metode Fishbone. Dengan metode ini, kita dapat melihat akar permasalahan penyebab terjadinya korupsi. Dari tabel Fishbone ini dapat kita lihat ada 4 elemen atau faktor utama penyebab maraknya tindak pidana korupsi, yaitu mulai dari faktor individu, lingkungan, organisasi, hingga regulasi. Dari faktor individu itu sendiri terdiri dari adanya sifat tidak jujur, rasa kurang bertanggung jawab, dan rendahnya spiritualitas. Kemudian dari lingkungan, kegiatan korupsi sudah dianggap lumrah, kurangnya kesadaran dari lingkungan, dan lemahnya pemahaman tentang tindakan korupsi. Lalu organisasi, rendahnya kontrol atau pengawasan pimpinan, internal manajemen yang menutupi, dan keberpihakan. Dan yang terakhir dari regulasi, lemahnya perundang-undangan, ketidaktuntasan penyidikan kasus korupsi, dan sudah menjadi sistem yang membudaya. Ya, setelah kita mengetahui akar masalah melalui analisis Fishbone ya di atas tadi, lalu berikutnya kita akan mencari solusi dengan menggunakan analisis SWOT ya. Di sini kita dapat melihat ada kolom strength atau kekuatan, di mana pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan regulasi terkait tindak pidana korupsi ya. Lalu pemerintah memegang kendali penuh terhadap pemberantasan korupsi melalui KPK. Mungkin maksudnya di sini pemerintah melalui DPR dapat merumuskan regulasi ya, regulasi yang dapat meningkatkan pengawasan dan juga pemberantasan korupsi di semua lini. Lalu berikutnya ada weakness atau kelemahan, di mana selama ini pengawasan yang kurang dari instansi atau lembaga terkait dalam hal penggunaan dana. Tidak adanya akuntabilitas proses berupa sistem atau aplikasi yang dapat mengakomodir atau mengawasi ya semua aktivitas di semua lembaga ya terkait dengan penggunaan dana. Lalu yang ketiga ada peluang atau opportunities di era sekarang ya, yang mungkin dengan majunya teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah sistem ataupun aplikasi yang memiliki akuntabilitas proses yang baik ya, sehingga dapat mengawasi semua penggunaan dana ya. Lalu yang keempat ini ada tantangan, di mana sudah membudayanya korupsi di lingkungan pemerintahan, lalu acuhnya masyarakat terhadap tindak pidana korupsi ya. Jadi masyarakat ini sudah terbiasa ya melihat aksi-aksi korupsi, jadi mereka udah acuh. Lalu mungkin penyebab dari tindak pidana korupsi yaitu salah satunya adalah rendahnya pendapatan ASN ya, yang mungkin masih lebih kecil daripada pendapatan pegawai swasta di kota atau kabupaten tersebut ya. Lalu yang berikutnya ada alternatif penyelesaian isu. Di sini alternatif yang kami rumuskan yaitu pembuatan sistem informasi terpadu yang terintegrasi secara menyeluruh dari pemerintah pusat sampai dengan ke pemerintah daerah. Jadi semisalkan begini, contohnya Kementerian Kesehatan ya, dalam hal ini mungkin sedang marak-maraknya kasus COVID ya. Jadi nanti
Kementerian Kesehatan ini dapat mengawasi aliran dana yang dialirkan ke setiap daerah gitu ya, terkait dengan COVID ini. Jadi nanti akan diketahui melalui sistem tersebut berapa dana yang disalurkan, kemana dana itu dibelanjakan ya, dan untuk apa saja dana-dana tersebut dibelanjakan, seperti itu. Dan juga kita dapat saling mengawasi antara pusat dan daerah, seperti itu. Itu harapan kami seperti itu ya. Lalu tahapan setiap penyelesaian di sini, mungkin tahap pertama yaitu pemerintah dapat berkoordinasi terkait dengan rencana pembuatan sistem ini, lalu membuat rancangan sistem terpadu, lalu melakukan uji coba ya. Setelah dicoba dan dinyatakan dapat bekerja, maka diterapkan secara menyeluruh di semua lini. Hasil yang diharapkan yaitu tersedianya informasi terkait penggunaan dana secara menyeluruh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan dapat saling mengawasi ya. Kalau pihak-pihak yang terkait di sini mungkin ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analis global isu korupsi ya, dan semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.